Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'a lana bihadzal makan wa namma alaina bi ni'matil islam wal iman. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid alayya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta yarji'. Atau kama qala Rasulullah SAW, sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami'al Mudzakarah, insyaallah sama-sama senantiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama mari kita menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut dan juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yaitu untuk melaksanakan daripada salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan tentunya apa yang telah kita kerjakan dan juga yang telah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala serta ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita salam mari kita sampaikan ujunan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan juga keluarga besarnya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semua yang mengaku selaku umatnya insyaallah di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uswah darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sama-sama bertemu di malam Senin ini, kajian yaitu Safinatun Najah yang insyaallah sampai kepada halaman 10 kalau di sini ya, yaitu judulnya pasalnya tentang apa? Tentang pengertian lafaz la ilaha illallah. Dengan itu sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji senantiasa kita bisa tentunya untuk menyimaknya, kemudian juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah untuk bekal kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dan insyaallah tentunya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب بنصرنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب هيا لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك حسن لنا مددا واصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فنفس تعزز عن إصلاح ما فسدا يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أنت العليم وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجعل سائلا ويدا زدنا واغفر لنا ولرجاء ثواب أنت تعلمه واجعل ثوابي دوما سترني أبدا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaq fi wujudi illallah. Apa artinya pengertian lafaz la ilaha illallah? Menurut di sini di dalam kitab ini adalah tidak ada yang patut disembah secara hak, secara benar di dalam wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya kita berzikir mengingat kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Akidah kita, makanya kita selalu berzikir ya, jadi jangan sampai kita ubah dulu isi kita, rohani kita, hati kita dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha La ilaha
Muhammadur Rasulullah. Setiap kalimat la ilaha illallah itu disatukan dengan Muhammadur Rasulullah. Satukan, disandingkan dengan nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilah hati kita ya dengan cahaya kalimat tauhid, dengan la ilaha illallah. Bahkan dikatakan kalau orang yang mau meninggal, mengakhiri hayatnya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman kita saja, Bapak Ibu ya, yang sering mungkin berzikir mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah bahkan dikatakan oleh Guru Al-Fakir dalam satu kitab bahwa ketika mengucapkan la ilaha illallah dipanjangkan. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Itu dipanjangkan seperti itu, maka digugurkan 4.000 dosa-dosa kita. Apalagi kita berkali-kali ngucapin la ilaha illallah. Makanya mari jamaah sekalian, ketika diajak berzikir, isi rohani kita, hati kita dengan cahaya tauhid, yaitu nur la ilaha illallah. Maka ditambahkan lagi zikir terakhirnya dengan Muhammadur Rasulullah. Katakan lagi, ya jangankan orang-orang yang sering berzikir, ya itu belum tentu nanti di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalau bagaimana kalau kita menuntun, ya Pak, Bu, kita menuntun orang-orang yang sudah di akhir hayat, artinya apa? Sekarat ya. Nah, ya kalau kita tuntun kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Itu cuman kalau masih ingat. Ya. Kalau udah enggak sadar, takutnya la ilaha illallah kepanjangan. Kalimat la ilaha illallah, kalau la ilaha tiada Tuhan selain selain dia, selain Allah. Illallah, kecuali Allah. Ya kadang-kadang yang pendek aja, illallah, yaitu kecuali Allah. Jadi kalau kalimat itu dipisah-pisah menjadi 7 kata, itu adalah tetap artinya Allah. Illallah. Hu aja itu adalah Allah. Makanya dari tarekat itu kalau kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama illallah, hu itu adalah artinya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di helaan nafas kita selalu dalam hati kita adalah Allah. Hu aja itu adalah merupakan Allah. Ya, dia siapa? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini artinya makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqil wujudi illallah. Ya. Jadi pengertiannya tidak ada yang patut disembah secara benar di dalam wujudnya
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan selain kepada Allah. Kita ini adalah hamba, abdud. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Manusia diciptakan oleh Allah liya'budu ilallah, kecuali dia suruh menyembah, suruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kita kalau zikir bilisan mengucapkan la ilaha illallah, terus ya isi hati kita dengan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjut, yaitu faslun alamatul bulugi, tanda-tanda balik. Ya, betul ya? Nah, tanda-tanda balik. Alamatul bulugi salasun. Jadi tanda-tanda balik itu ada tiga. Tanda balik. Balik itu artinya apa sih? Dewasa. Ya. Tanda balik itu salasun ada tiga. Tamamu khamsata asyara sana fi dzakari wal unsa, sudah genap umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ya, genap 15 tahun. Jadi kalau anak laki-laki sudah 15 tahun, maka dia sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Nah, bagaimana diajarkan sholat? Ya, kalau diajarkan sholat sama anak-anak, itu diajarkannya dari umur 7 tahun. Ya, sudah diajarin sholat. Kalau tidak dipukul, bukan dipukul kayak fisik ya, tapi dididik, ya, diarahkan dengan benar. Ini kalau udah 15 tahun berarti sudah dewasa dan tanggung jawab daripada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wal ihtilamu bil dzakari wal unsa litis'i sinina, sudah mimpi keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah berumur 9 tahun. Jadi pengertiannya begini, laki-laki 15 tahun, tapi sebelum 15 tahun dia sudah bermimpi, ya, bermimpi keluar sperma, itu dia itu sudah termasuk dikategorikannya dewasa. Kemudian kalau perempuan 9 tahun, tapi sebelum 9 tahun dia sudah haid. Ya, sudah haid. Itu dikatakan sudah dewasa. Wal haidu bi unsa litis'i sinina. Ya, dan juga yang ketiga, sudah haid bagi wanita apabila sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau 9 tahun sudah haid atau sebelum 9 tahun sudah haid bagi perempuan, itu dikatakan sudah dewasa. Ya. Jelas nggak jelas nih? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjutin aja terus. Nah, iya udah jelas. Cuman bengongnya jelas sama nggak jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, pasal yang selanjutnya adalah bersuci memakai batu, atau pasal surutu izzail hazari samaniyah,
Ya, itu ada syarat-syarat bersuci memakai hajar. Hajar itu artinya batu. Ada namanya hajar aswad. Hajar itu batu. Aswad itu artinya hitam. Ya, kalau ini mah hajar doang, berarti batu. Ya, ini batu. Jadi pakainya apa? Ya, memakai yang pertama ini bersuci memakai batu. Ayyakuna bisalasatin ahjarin. Ya, itu yang syarat yang pertama adanya 3 batu. Bisalasati ahjarin. Jadi kalau kita mau bersuci setelah buang air besar atau buang air kecil, ya kalau di kampung yang nggak ada air bisa ini dengan batu, ya dengan batu. Di hutan nggak ada air, ya, di tempat manapun nggak ada air, pakai batu boleh. Ini ada aturannya. Ya. Kemudian wa ayunaqal mahallu wa ala yahziban najisu. Ketika batu itu membersihkan tempat yang najis, dibersihkan ya, dengan 3 batu. Cuman ini udah ditiru sama siapa? Sama orang asing. Dia kalau bersuci pakai apa? Pakai tisu. Ya, dia tiru sama dia. Ya. Padahal ini ajarannya dipikir ada di dalam Islam. Ya, cuman pakai batu. Ya, dengan bersih. Ya. Kemudian najisnya tidak sampai kering. Ya. Wala yantaqila wala yatra alaihi akhura. Kemudian najis itu belum pindah dari tempat asalnya. Jadi masih di tempat itu, di tempat najis, kemudian dibersihkan dengan batu. Ya, jangan pindah kemana-mana. Kata bahasanya belepetan gitu, kemana-mana. Jadi masih di situ, ya di tempat yang keluarnya buang air. Ya. Itu dibersihkan dengan itu. Jadi najisnya belum pindah kemana-mana. Ya, la yaziban najisa, wala yantaqila wala yatra alaihi akhar. Kemudian tidak datangnya najis yang baru atau najis yang lainnya. Pokoknya yang ada najisnya di tempat situ aja. Ya. Dan juga tidak bertambah lagi najisnya. Najis yang lain. Kemudian yang keenam, najis itu wala yaziban najisu wala yanqila wala yatra alaihi akhar wala yusibahu ma'un. Najis yang akan disucikan tidak boleh melewati kiri kanannya dubur atau mohon maaf, iya, dan juga hasyafa. Hasyafa itu adalah wujud kemaluan laki. Jadi masih di tempat situ aja sekitar keluarnya buang air itu yang ada najisnya, yang dibersihkan itu tidak. Kemudian najis itu akan disucikan ya tidak terkena air. Jadi malah kalau terkena air itu malah kemana-mana najisnya. Ini mah pakai batu. Yang kedelapan, batunya juga harus suci. Kotor itu bukan berarti najis.
Tapi kalau najis sudah berarti kotor. Ya, jadi kotor itu belum tentu najis, tapi najis sudah barang tentu kotor. Tanah kotor enggak? Tapi belum tentu najis. Kalau kotoran manusia mah udah pasti najis dan kotor. Namanya najis ya. Jelas ya? Tapi jarang kalau di sini mah ya. Bukan jarang, malah nggak ada kali. Ya banyak air. Tapi kalau kita punya ilmu, di suatu tempat kita nggak ada air, adanya batu, kita pakai batu. Jadi kalau orang yang udah berilmu mah, kata Allah, la yastamil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tahukah kamu, samakah orang yang pinter, orang yang punya ilmu sama orang yang bodoh? Tidak sama. Enggak ada air banyak, adanya cuma segini. Bisa untuk wudu enggak? Bisa. Caranya bagaimana? Ya nanti diterangkan di bab wudu. Itu nanti kalau udah ada ilmunya tentang wudu. Ya ini ya kita akan memasuki ke bab selanjutnya. Tapi ngerti ya yang ini ya. Nah, insyaallah kita lanjut lagi ya dengan beberapa bab biar banyak yang dibahas. Yaitu tentang wudu ini yang penting ya. Yang terkadang kita ini ya tentang wudu ya masih belum jelas kita ya. Jadi ini tentang wudu adalah yang pertama faslun furudul wudu'i, yaitu tentang fardu atau rukun wudu. Rukun wudu itu sitatun, ada 6. Yang awalu an-niyatun. Yang pertama adalah niat. Ya, sudah bisa Bu niatnya? Insya Allah. Itu yang kemarin dalilnya kita bahas. Innamal a'malu niat. Segala amal kita ini tergantung kepada niat. Yang pertama adalah rukun wudu adalah niat. Bagaimana niat kita wudu? Nawaid. Wudu itu artinya apa sih? Bersuci. Wudu apa itu wudu? Bapak sering wudu nggak Pak? Bu, Ibu sering wudu nggak Bu? Apa wudu? Bersuci. Apakah bersuci? Berwudu bersuci banyak. Tidak hanya wudu, berarti wudu itu bukan artinya bersuci, tapi bagian dari bersuci. Wudu itu apa? Yaitu membasuh sebagian daripada anggota badan dengan syarat dan rukun tertentu. Itu namanya wudu. Jadi membasuh sebagian anggota tubuh dengan syarat dan rukun tertentu. Ini yang pertama namanya rukun. Yang pertama adalah niat. Niat wudu bagaimana? Nawaitu wudu'an, terus dirahil, terus hadasil. Awas jangan ketukar. Asgori apa akbari? Asgori. Ini bahasa Arab. Asgor itu artinya akbar artinya besar. Jadi kalau ini adalah hadas kecil, makanya asgori. Tapi kalau mandi wajib, mandi besar namanya hadas akbari apa asgori? Akbari. Awas jangan ditukar. Ketika wudu akbar, ketika mandi malah
gori. Jangan ketukar ya. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Karena niat kita itu karena Allah. Apa artinya? Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Coba sama-sama. Nawaitu iya, kalau sebarang-barang makanya bagus banget ya. Insya Allah semuanya sudah hafal. Jadi kalau kita enggak niat, maka wudunya tidak sah. Ya. Yang kedua, asani ghuslul wajhi. Ini yang di dalam Al-Quran, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah apa muka, Bu? Pak, wajah apa muka? Ya bodoh wae lah ya. Cuman yang termasuk muka yang mana? Yang termasuk wajah. Nah kadang-kadang harus serata itu kalau kita ngambil wudu. Kadang-kadang karena yang buru-buru cuma begini doang. Ya gini doang itu nggak kena wajah semua. Tapi ininya dilebarkan, airnya begini, kemudian ini usapkan sampai ke pinggir, karena seluruh ini adalah termasuknya wajah. Jadi jangan sampai batas sini doang, mata sampai hidung sampai ke sini, ya. Tapi seluruhnya dari sini, ya itu adalah wajah, ya muka. Jadi harus rata. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga asalisu guslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan. Sampai mana? Mirfaqain, yaitu sampai sikut apa dua sikut? Sampai siku apa sikut? Yang benar siku apa sikut sih? Iya. Kalau itu ada yang menunjukkan sikut, ada yang menunjukkan siku. Kenapa disebut siku? Karena nyiku tuh gini. Siku itu 90 derajat kalau begini, kalau dipatahin begitu. Nyiku, ya namanya nyiku. Ini siku namanya. Ya, tapi kalau siku udah bergerak namanya nyikut. Ya, sama aja. Yang penting batasannya ini. Nih siku itu sampai sini. Jadi jangan wudu. Bagaimana kalau ini baju sesak? Harus sampai ke sini. Kalau enggak dibuka sampai ke sini. Ya, sampai siku. Ya, sampai sini nih. Sampai sini. Ya. Nah, bagaimana cara basuhnya? Dari bawah apa dari atas? Dari bawah apa dari atas? Maksudnya begini, ya, begini, apa begini? Karena ada yang wudu begini doang. Yang benar begini. Jadi guyurkan dulu air sampai ke sini, sampai sikut, baru ke bawah ya. Yang mana dulu? Nah, yang kanan. Itu mas sunnah. Ya, yang kanan sunnah, nanti termasuk sunnah. Ya, kemudian yang kiri ini. Ya, ke bawah ini. Sampai siku sampai sini. Ya. Itu rukunnya satu kali. Nanti 3 kali itu termasuk sunnah. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap kepala. Ya. Mengusap sebagian kepala.
Ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si. Yang keempat adalah mengusap sebahagian kepala. Mana kepala? Ya, makanya di sini enggak sebagian rambut. Kenapa? Kasihan yang nggak punya rambut, nanti nggak bisa wudu lagi. Makanya sebagian kepala. Kepala itu paling tiga helai rambut kena. Itu rukunnya. Nah, bagaimana kalau itu semua dibasuh? Ada kan yang semua dibasuh ya? Bahkan langsung ke telinga. Boleh apa boleh? Kenapa boleh kalau semuanya? Di sini kan sebagian. Lebih bagus. Wah, ceritanya ada seseorang sudah pakai itu pakai tancap atau tancap, itu minyak rambut yang dulu ya. Yang sekarang tuh yang bisa kaku tuh rambut, kan sayang itu kalau diguyur air. Ya, udah mahal-mahal lagi wangi. Kita belum butuh, masa mesti dibasahin semua. Nah, bagaimana caranya? Paling tiga helai ya giniin aja belakangnya, kan jambulnya supaya nggak kering. Ya, itu dari sini aja boleh. Nah, bagaimana kalau seluruhnya? Itu seluruhnya berarti dia rukun dan sunnah. Jelas? Ya, itu sunnah. Semua itu sunnah. 3 helai rambut rukun. Jadi kalau semuanya dibasahi berarti dapat rukun dan sunnah. Jelas? Iya. Tapi kalau misalnya seorang habis pakai minyak rambut udah cakep bagaimana? Ya udah 3 helai aja di sini. Cukup itu rukun. Mengusap sebagian kepala. Al-khamisu ghuslul rijalain. Ya, ma'al mirfaqaini ya. Rijlain ma'al ka'bain. Ya, jadi membasuh kedua kaki beserta 2 mata kaki. Betul. 4 apa 2? Mata kaki. Ya. 2 kaki betul. Ya, sampai mata ada berapa mata kaki? Ada 4. Cuman kadang-kadang kesandung mulu, udah punya 4 mata juga kesandung mulu. Ini istilahnya. Ya. Nah, jadi sampai sini, Pak. Mohon maaf ya. Jadi sampai mata kaki sampai sini. Ya. Itu rukun. Nah, bagaimana itu? Wah, sama sini nih. Wah, cakep lagi itu. Sampai sini. Itu dari sininya rukun. Ini dengkul apa lutut ini? Dengkul apa lutut? Lo bodoh wae lah. Ya, ini sampai sini. Bagaimana kalau sampai sini? Ini rukunnya sampai ma'al ka'bain, sampai mata kaki, tapi sunahnya sampai lutut. Sampai lutut. Jadi kalau sampai sini dia dapat rukun dan sunahnya. Yang terakhir as-sadisu at-tartib. Yang keenam adalah mahwa tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Artinya urut atau berurutan. Jadi jangan diacak. Saya mah kaki dulu, baru nanti muka. Saya mah tangan dulu, baru kaki, baru muka. Namanya dibolak-balik, diacak-acak, nggak boleh. Ya, harus urutan. Nah, ini bagaimana kalau kita punya daripada air segini, jadi kita usus yang rukunnya saja, udah wudunya sah. Jangankan segini, aqua yang kecil itu ya, itu cukup. Ya. Cuman kalau kita mah hidupnya boros, apalagi di Indonesia banyak air, sampai setoran terus, keran tuh ngocor terus.
Ya, benar, kecilin dulu supaya nggak nyiprat ya. Kemudian juga hati-hati kita, ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini berlebihan. Cuman kalau Indonesia mah udah biasa banyak air. Makanya kalau di Mekah wudu apalagi pakai air giliran kumur-kumur diminum semua wah. Sama diguyur ininya nih. Sampai banyak banget. Itu karena di kita udah biasa. Makanya orang Arab kalau melihat istighfarmu astagfirullah. Kalau dia mau biasa cuma segini doang. Wudu cukup ya. Jadi ambil yang rukunnya sah. Karena itu adalah ya, yang rukunnya itu ada. Nah, jadi yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki. Ya, kemudian dua mata kaki, akhirnya satu kaki kan dua mata, akhirnya 4, ya, sama aja itu. Ya. Yang terakhir adalah tertib maksudnya berurutan. Jelas ya? Nah, insyaallah sampai di sini ya pembahasan kita sampai rukun wudu. Ya, mari sama-sama kita tutup bacakan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa'alhimna rusda wazaina bil ilmi wat taqwa warzuqna ilman nafi'ah wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.